Cetak 11 gol di Liga Belanda 2022-2023 oleh Romeni menjadi penyerang timnas Indonesia asuhan Sinteyong dalam waktu dekat. Di informasi bola selanjutnya, fan timnas Indonesia No Party, tingkah unik fans Garuda di Piala Asia jadi sorotan dunia hingga pernyataan Raja Qatar. Dan yang terakhir, timnas Indonesia dapat tambahan 4 pemain naturalisasi lawan Vietnam. Sinteyong banyak stok pemain bintang. Ya, simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Nah, cetak 11 gol di Liga Belanda 2022-2023 oleh Romeni menjadi penyerang timnas Indonesia dalam waktu dekat. Benarkah itu? Ya, akun Instagram yang biasa membahas pemain keturunan dan timnas Indonesia yaitu @football.indonesia membagikan profil penyerang FC Utrecht yang bernama Ole Romeni. Ya, Ole yang kini berusia 23 tahun ini disebut punya darah Indonesia dari sang ibu. Lebih tepatnya, nenek Ole Romeni menumpang lahir di Indonesia. Layaknya nenek calon kiper timnas Indonesia, Martin Paes. Romeni lahir di Belanda, itu punya darah Indonesia dari sisi ibunya. Neneknya lahir di Medan, Sumatera Utara. Tulis akun @football.indonesia. Nah, jika PSSI dan Sinteyong sudah terinfo soal Ole Romeni yang punya darah Indonesia, maka diprediksi mereka akan melakukan pendekatan kepada sang pemain. Sebab Ole bukanlah penyerang kacangan. Musim lalu, Ole membela klub kasta tertinggi Liga Belanda juga, yakni FC Emmen. Ia total tampil 33 kali dan mengemas 11 gol. Mencetak 2 digit gol di kompetisi se-elit Eredivisie tentu tidaklah mudah. Sayangnya, gol-gol dari Ole belum cukup untuk menyelamatkan FC Emmen dari jeratan degradasi. Ya, setelah finish di posisi 16 dari 18 tim, FC Emmen kalah agregat 4-1 dari mantan klub Ilyas Al-Haf yaitu Al-Merrey City di final playoff degradasi. Dan berhubung punya rekam jejak yang apik, Ole Romeni langsung diboyong FC Utrecht pada musim panas 2023. Dan pada musim ini Ole telah mengemas 1 gol dan 12 penampilan Liga Belanda 2023-2024. Jumlah gol Ole Romeni diprediksi bakal terus bertambah mengingat musim masih panjang. Jika berhasil mendapatkan Ole Romeni, otomatis lini depan timnas Indonesia bakal semakin berbahaya. Ditambah lagi pada Maret 2024 timnas Indonesia kemungkinan sudah bisa diperkuat penyerang Fortuna Sittard yaitu Ragnar Oratmangun. Dan di informasi bola selanjutnya, ya, seperti yang diketahui, fan timnas Indonesia adalah salah satu pendukung yang meramaikan ajang Piala Asia, di mana mereka seperti ada di mana-mana, entah itu di dalam stadion ataupun di luar stadion. Namun, setelah timnas Indonesia kalah atas Australia, skuad Garuda sudah dipastikan tersingkir di ajang Piala Asia. Sebuah hal yang pastinya membuat perbedaan di tribun. Salah satu momen yang viral dari fans timnas Indonesia adalah saat mereka terus bernyanyi usai timnas Indonesia tersingkir dari ajang Piala Asia. Ya, di mana para pendukung timnas Indonesia menyanyikan lagu Gelang Si Paku Gelang untuk mengajak pulang bersama karena skuad Garuda sudah tersingkir. Sebuah aksi mengejutkan bagi masyarakat yang ada di sana karena meski kalah, fans Indonesia tampak tidak bersedih. Malah mereka terus bernyanyi seolah tidak terjadi apa-apa terhadap timnasnya. Momen itu sekaligus menjadi akhir dari beberapa aksi unik yang sebelumnya sudah dilakukan oleh fans Garuda. Aksi unik yang dimaksud salah satunya kala fans timnas Indonesia mengadakan acara musik dangdutan di sekitaran stadion venue Piala Asia. Kegiatan itu membuat fans Indonesia menjadi pusat perhatian dari fans negara lainnya. Selain di luar stadion, fans Indonesia juga menunjukkan kehebohan saat berada di dalam stadion. Bahkan, aksi mereka sampai membuat YouTuber luar negeri penasaran dan ikut bergabung. Di antaranya yang dilakukan oleh Top Dan, YouTuber asal Inggris, dan Tayo Kimura, salah satu influencer asal Jepang. Ya, selama Piala Asia kedua, sosok tersebut berada di tribun bersama pendukung timnas Indonesia. Setelah timnas Indonesia tersingkir, tak ada lagi supporter yang punya perilaku unik selama Piala Asia. Hal itu disampaikan oleh Tong Deng lewat postingan Instagramnya. Kini setelah timnas tersingkir, para fans Indonesia pasti akan kembali ke rutinitas sebelumnya mereka dan akan kembali ke tanah air atau yang menetap di Qatar akan melanjutkan pekerjaan mereka. Dan sesuatu yang pastinya akan berimbas pada ajang Piala Asia. Ajang 4 tahunan ini pastinya akan kembali sepi. Sebelumnya, Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani sempat memuji pembukaan Piala Asia yang menurutnya mewah dan lebih hebat dari apa yang dia bayangkan.
Mengingat Piala Dunia 2022 diadakan di sini setahun yang lalu, ya ekspektasi saya pada Piala Asia tinggi. Apa yang kami alami jauh lebih hebat dari apapun yang dapat saya bayangkan, kata Emir Qatar pada situs resmi AFC. Tentu menjadi sebuah kehilangan besar yang lagi-lagi terjadi di Piala Asia karena selain Indonesia, fans Irak juga menjadi salah satu fans teramai selama Piala Asia. Tapi bedanya mereka tidak aneh-aneh dalam mendukung negaranya. Dan kini ajang Piala Asia tinggal menghitung hari lagi dan sudah akan masuki babak 8 besar. Kendati belum diketahui tim mana yang akan menjadi juaranya, namun Piala Asia kali ini bisa dibilang menjadi Piala Asia yang terbaik. Selain Qatar yang tidak main-main saat menjadi tuan rumah, Piala Asia kali ini juga dihiasi oleh beragam tingkah unik dari fans Indonesia, sesuatu yang tidak terjadi di edisi Piala Asia sebelumnya. Ya, fans timnas Indonesia berharap bisa terus berpartisipasi agar mereka bisa terus meramaikan ajang Piala Asia di edisi berikutnya yang akan diselenggarakan di Arab Saudi pada tahun 2027 mendatang. Tapi sebelum momen itu tiba, ya semoga saja fan timnas Indonesia lebih dahulu bisa ikut meramaikan ajang Piala Dunia yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 mendatang. Ya, mari kita berdoa bersama-sama agar timnas kita bisa menembus dan bermain di ajang Piala Dunia. Dan di informasi bola yang terakhir, kabar gembira bagi pecinta timnas Indonesia, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, timnas Indonesia akan dapat tambahan amunisi 4 pemain keturunan Indonesia saat melawan Vietnam nantinya. Dan proses naturalisasi calon pemain timnas Indonesia ini bisa cepat selesai pada Maret 2024. Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Vietnam sebanyak 2 kali. Nah, sampai saat ini masih ada 4 pemain keturunan yang belum resmi menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Keempat itu adalah Nathan Cho, Martin Paes, Ragnar Oratmangun, dan juga Tom Heye. Sebenarnya, timnas Indonesia sudah punya Jay Itses, pemain keturunan yang sah menjadi WNI. Tapi waktu Piala Asia 2023 kemarin, Jay Itses belum bisa bermain karena telat dalam proses pendaftaran. Kami usahakan prosesnya agar keempat pemain keturunan lainnya ini bisa cepat main membela timnas Indonesia ya saat melawan Vietnam. Kata Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali kepada awak media, Amali menambahkan bahwa sampai saat ini PSSI masih fokus menyelesaikan proses naturalisasi keempat pemain tersebut. Dan dari keempat nama ini seluruhnya sudah melakukan proses administrasi, namun statusnya berbeda-beda.